Aris, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul model matematika pencemaran air sungai. Pada baiknya memperkenalkan terlebih dahulu, saya Kevin Audrey dengan nik Akhir 033 sebagai moderator. Saya Eva dari Akhir 36 sebagai presentator. Saya Farhan dengan nik Akhir 23 sebagai presentator. Saya Sulianti dengan nik Akhir 49 sebagai presentator. Latar belakang pencemaran air sungai merupakan masalah serius akibat aktivitas manusia di sektor industri, rumah tangga, dan pertanian. Dampaknya meliputi penurunan kualitas air, kematian biota, munculnya penyakit, gangguan ekosistem, serta kerugian ekonomi di sektor perikanan dan pariwisata. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001, pencemaran air terjadi ketika zat asing mengurangi kualitasnya. Penyebab utama termasuk limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian yang mengandung bahan berbahaya. Penggunaan model matematika ini menjadi penting dalam mencari solusi yang valid secara ilmiah terhadap masalah pencemaran ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pemodelan matematika yang dapat menyelesaikan permasalahan jumlah polutan di Sungai Ek? 2. Berapa jumlah polutan di Sungai Ek? Tujuan 1. Mengetahui pemodelan matematika yang dapat menyelesaikan permasalahan jumlah polutan di Sungai X. 2. Mengetahui jumlah polutan di Sungai X. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Eva. Dalam permasalahan kali ini kami menggunakan dua metode yang adalah persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang di dalamnya membuat turunan atau diferensial. Persamaan diferensial yang sering ditemukan dalam matematika adalah persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa adalah suatu persamaan diferensial yang terdiri dari bilangan biasa dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu variabel. Yang kedua, transformasi Laplace. Suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang memetakan masalah mulai awal ke dalam suatu persamaan aljabar atau suatu sistem persamaan yang dapat diselesaikan dengan metode aljabar dan tabel transformasi Laplace. Dengan metode transformasi Laplace akan dihasilkan solusi khusus secara langsung sesuai dengan kondisi masalah yang paling awal yang diberikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak. Ini adalah gambar diagram pemodelan sistem aliransi. Berdasarkan gambar sebelumnya akan diukur jumlah pencemaran dalam M2, M3, dan M4. Asumsikan volume air Fi dalam I atau M2, M3, dan M4 tetap konstan. Sungai S diasumsikan bebas dari konsentrasi. Konsentrasi polutan di I setiap saat dapat ditunjukkan dengan konsentrasi D sama dengan jumlah polutan Fi per volume air Fi. Untuk polutan yang mengalir dari I ke J setiap saat dilambangkan dengan R, I, J, D, I ditunjukkan pada Fi J sama dengan Fi J, Ji sama dengan Fi J, X, I, T per diketahui pula bahwa laju perubahan polutan sama dengan laju perubahan kurang laju keluaran. Volume sungai tetap biasa. Jika laju aliran sungai pada M2, M3, dan M4 harus sama dengan aliran masuk dan keluar sungai. Oleh karena itu, oleh kondisi berikut, sungai di bagian M2 yaitu F12 sama dengan F23, M3 yaitu F23 sama dengan F34, M4 yaitu F34 sama dengan F45, sehingga F12 sama dengan F23 sama dengan F34 sama dengan F45. Saya kembalikan kepada Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak. Dari asumsi sebelumnya diperoleh persamaan biasa oleh pertama untuk sistemnya itu dx 2 per dt sama
maka diperoleh persamaannya Laplace dalam kurung dx2 per dt sama dengan Laplace f12 ditambah Laplace dt dikurang f23 per f2 Laplace fx2 terhadap t. Selanjutnya Laplace dx3 per dt sama dengan f23 per f2 dikali Laplace x2 terhadap t dikurang f34 per f3 Laplace x3 terhadap t. Selanjutnya Laplace dx3 per dt sama dengan f34 per f3 Laplace x3 t dikurang f45 per f4 Laplace x4 terhadap t. Kemudian sistem persamaan diferensial orde pertama yang tadi akan didapatkan dx2 per dt sama dengan 10 ditambah 100 t dikali t dikurang 10 per 500 x2 terhadap t. dx3 per dt sama dengan 10 per 500 x2 terhadap t dikurang 10 per 600 x3 terhadap t. dx4 per dt sama dengan 10 per 600 x3 terhadap t dikurang 10 per 550 x4 terhadap t. Dengan asumsi tadi, dengan menggunakan transformasi Laplace akan didapatkan x2 dalam kurung s 10 per s ditambah 100 per s kuadrat per s ditambah 1 per 50 yang untuk x3 sama dengan 10 per 500 kali x2s per s ditambah 10 per 600 x4s 10 per 600 x3s per s ditambah 10 per 550. Dengan mengaplikasikan inverse transformasi Laplace itu akan didapatkan hasil x2t sama dengan 10 ditambah 100t dikurang 50 eksponensial pangkat min t per 50 yang x3 terhadap t 1 per 50 dikali eksponensial pangkat min 1 per 60 t dikali x2 terhadap t. x4 terhadap t sama dengan 1 per 60 dikali eksponensial min 10 per 550 t dikali x3 terhadap t. Oleh karena itu jumlah pasti pencemaran pada suatu waktu maka t lebih dari 0 akan mendapat dihitung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim. Berikutnya adalah tabel dari jumlah pencemaran di rumah sungai. Ini ada 3 rumah sungai, yaitu sungai M1, M2, dan M3. Ini dalam bentuk satuan volume. Itu pada tiap harinya itu makin naik. Yaitu pada hari pertama di ruas sungai M1 itu pada jumlah volume 60,99066 meter kubik. Dan pada hari pertama juga di ruas sungai M2 dan M3 itu 1,19963 meter kubik dan 0,034709 meter kubik. Mana di tiap hari ini makin naik terus angkanya. Selanjutnya ini adalah tabel, dalam bentuk tabel itu tabel itu naik terus ke atas. Yang artinya itu tiap hari makin bertambah volume pencemaran airnya. Nah ini sama juga. Kesimpulan, jadi masalah pencemaran sungai di Indonesia dapat diatasi dengan menggunakan persamaan diferensial biasa untuk menghitung tingkat pencemaran. Dalam penelitian ini, sungai X dibagi menjadi 3 bagian, M2, M3, dan M4. Transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace digunakan untuk menyelesaikan model matematika pencemaran. Hasil menunjukkan bahwa M2 memiliki tingkat pencemaran tertinggi,
diikuti oleh M3 dan M4. Karena jarak sumber pencemar yang lebih dekat, model ini efektif dan mudah diimplementasikan untuk memperoleh solusi yang akurat dalam mengatasi pencemaran sungai. Selanjutnya dikembalikan kepada Pak Aris.